Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat saya berbicara tentang gadget, game online, belanja online, pemesanan online, TikTok, YouTube, tentu saja itu sudah menjadi hal yang tidak asing bagi kita semuanya. Seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin merambah ke seluruh aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Pada faktanya, mayoritas masyarakat Indonesia telah menggantungkan seluruh aktivitasnya pada gadget, mulai dari berbisnis, mencari relasi, belanja online, pemesanan makanan ataupun minuman, berkomunikasi, saluran pendidikan, kesehatan, dan sebagainya telah disatukan dan dipusatkan kepada gadget. Tentu saja itu sudah menjadi hal yang wajar dan membawa dampak positif bagi negara Indonesia, karena sebagian atau bahkan mayoritas masyarakatnya sudah melek teknologi. Namun, apakah hal itu bisa dikatakan wajar? Bila timbul sebuah statement atau fenomena, banyak anak kecil, terutama yang berusia antara 0 sampai 9 tahun, yang lupa akan nilai-nilai Pancasila serta kewarganegaraan dalam kehidupan kesehariannya. Dalam artian, banyak anak kecil yang lupa akan jati diri bangsa Indonesia itu sendiri. Tentu saja itu menjadi masalah atau problematika yang besar bagi bangsa Indonesia yang harus segera diselesaikan. Oleh karena itu, dalam video ini akan disajikan beberapa pembahasan edukatif tentang pentingnya penanaman nilai Pancasila dan kewarganegaraan, terutama pada anak usia 0 sampai 9 tahun serta orang tua, agar kita semua pada dasarnya bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa melupakan jati diri bangsa Indonesia sendiri. Nah, aku mau jelasin nih, kenapa sih pendidikan nilai-nilai Pancasila itu perlu ditanamkan pada anak kecil. Nah, yang pertama, berdasarkan dari jurnal Humanika, nilai instrumental Pancasila merupakan arah kebijakan, strategi dan sarana, serta upaya yang dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta perkembangan zaman. Orang tua pun turut serta dalam menanamkan nilai-nilai Pancasila pada anaknya, karena orang tua paling berpengaruh besar terhadap perkembangan anak-anaknya. Menurut Selamat Suyanto, pendidikan anak usia dini sangat diperlukan dengan tujuan mengembangkan seluruh potensi anak agar kelak dapat berfungsi sebagai manusia yang utuh sesuai dengan falsafah suatu negara. Nah, usia dini ini merupakan waktu yang paling berharga untuk menanamkan nilai-nilai nasionalisme, agama, etika moral, dan sosial yang berguna untuk kehidupan selanjutnya. Tetapi anak zaman sekarang kan sudah canggih-canggih nih ya dalam menggunakan gadget, bahkan ada yang sampai kecanduan bermain video game hingga lupa waktu. Itu pastinya sangat mempengaruhi perkembangan anak. Nah, apa aja sih faktor penyebab anak kecil jadi kecanduan dan senang bermain game online atau video games hingga lupa akan nilai-nilai Pancasila itu sendiri? Untuk yang pertama yaitu pengaruh lingkungan atau faktor lingkungan. Terkadang mungkin orang tua sudah mengawasi penggunaan gadget secara maksimal dari rumah, namun lingkungan di luar dan pergaulan anak yang akan semakin meluas seiring bertambahnya usia, dan tidak jarang anak menjadi kecanduan gadget karena mengikuti teman-temannya di sekolah maupun di lingkungan luar lainnya atau teman sebaya mereka. Dan juga ada faktor neuroscience. Apa sih neuroscience itu? Faktor neuroscience menjelaskan apa yang terjadi di dalam otak ketika anak memakai gadget sehingga mereka terpicu untuk menggunakan secara terus-menerus. Dan juga ada efek dopamin yang menurut Dr. Peter Wybrow, tablet, smartphone, dan juga video games tidak jauh berbeda dari narkoba dalam mempengaruhi otak manusia. Dia juga menyebutkan bahwa bentuk teknologi ini sebagai kokain elektronik karena efeknya yang dapat menyebabkan kecanduan. Nah, dampak yang paling besar adalah anak jadi malas untuk gerak dan beraktivitas, serta penurunan dalam kemampuan bersosialisasi, serta kecanduan. Nah, kecanduan ini sangat berbahaya sekali untuk anak usia dini karena mereka akan ketergantungan dengan gadget dengan isi yang ada di dalamnya seperti game online. Karena menurut mereka sudah menjadi suatu hal untuk kebutuhan mereka. Nah, udah tahu kan faktor dan dampaknya itu seperti apa dan apa aja? Lalu, hal apa sih yang perlu kita lakukan sebagai orang tua dalam membimbing serta memonitori penggunaan gadget bagi anak kecil agar mereka memahami Pancasila tanpa meninggalkan kemajuan teknologi seperti pemanfaatan gadget? Seperti yang sudah kita ketahui bahwa penggunaan gadget ini sudah diterapkan
bukan hanya oleh para orang tua, melainkan anak-anak. Terlebih karena saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi, sehingga menyebabkan aktivitas yang kita lakukan, terutama anak di dalam sekolah, berubah menjadi daring atau online. Oleh karena itu, orang tua dan anak di sini dituntut untuk bisa menggunakan gadget secara aktif demi menunjang pendidikan selama di rumah. Tentu, hal tersebut bukanlah hal yang mudah, karena pada umumnya anak-anak hanya menggunakan gadget mereka untuk bermain. Tapi, sekarang mereka harus menggunakan gadget mereka sebagai sarana untuk menunjang pembelajaran dari jarak jauh. Oleh karena itu, orang tua berperan sangat besar dalam pengawasan terhadap penggunaan gadget anaknya. Para orang tua perlu mengajarkan serta mengingatkan para anaknya untuk selalu tahu waktu. Orang tua juga perlu melakukan pembatasan penggunaan gadget pada anak. Berikan mereka jam atau jadwal untuk menggunakan gadget, sehingga anak itu tahu kapan harus bermain, kapan harus beristirahat, dan kapan harus belajar. Orang tua pun di sini perlu memberitahu para anaknya bahwa gadget itu adalah hal yang berbahaya. Apabila mereka menggunakan hal tersebut untuk hal yang buruk, maka hal tersebut dapat membahayakan mereka, sehingga anak mungkin bisa lebih berhati-hati dalam menggunakan gadget mereka. Pada zaman sekarang, banyak kita jumpai kasus yang terjadi pada anak kecil, khususnya anak di sekolah dasar dan juga sekolah menengah pertama. Mereka seperti kecanduan pada gadget karena mereka tidak membatasi diri mereka dalam menggunakan gadget. Oleh sebab itu, para orang tua pasti tidak ingin anaknya seperti itu. Mereka hidup di zaman milenial, tapi mereka tidak boleh dibodohi dengan globalisasi. Oleh karena itu, tanamkan nilai Pancasila mulai dari dini. Persiapkan para penerus bangsa dengan nilai-nilai baik yang terkandung di dalam Pancasila, agar kelak anak-anak dapat hidup berdampingan dengan pertumbuhan globalisasi secara siap dan matang. Kalian tahu TikTok nggak? Tahu. Pernah main nggak? Pernah. Kalau lihat YouTube pernah? Pernah. Punya aplikasi game online nggak? Punya ML. Terus apa lagi? Free Fire. Free Fire itu gamenya kayak apa? Tembak-tembakan sama mobil-mobilan. Dasar negara Indonesia itu apa? Oke. Terus yang hafal Pancasila siapa? Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian mau nggak diajari nilai Pancasila sama kewarganegaraan? Mau. Lebih suka belajar lewat buku apa lewat YouTube? YouTube. Oke, makasih. Jangan lupa lihat videonya ya nanti. Nah, kalian sudah pada tahu bukan? Dari penjelasan-penjelasan di atas, apa saja kira-kira hal yang menyebabkan bahwasannya pendidikan Pancasila itu menjadi pelajaran yang sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak usia dini? Kesimpulan yang dapat kita ambil, faktor utama yang mempengaruhi moral anak usia dini berasal dari orang tua mereka masing-masing. Maka dari itu, kewajiban orang tua harus bisa mengajarkan, membimbing, dan memberi contoh pada anak-anak mereka tentang cara menggunakan gadget yang baik dan benar. Di era globalisasi ini, penggunaan gadget tentu sangatlah marak, tentu tidak ada batasannya. Namun, kembali lagi kepada orang tua, apabila orang tua mampu mengontrol penggunaan gadget anak dengan baik dan benar, maka anak akan memiliki moral yang baik sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Karena dengan generasi muda yang memiliki moral dan akhlak, akan sangat mudah bagi Indonesia untuk menjadi negara maju di era globalisasi ini.
Demikianlah informasi yang dapat kami berikan, dan kami sangat menganjurkan orang tua agar memberi perhatian lebih kepada anak-anak dan mengajarkan pendidikan Pancasila. Walaupun di era globalisasi saat ini, semuanya bergantung terhadap teknologi, yang mana kita bisa mengakses dunia sosial media dan juga game online. Hal ini kita sebagai orang tua jika tidak memberikan pendidikan Pancasila kepada anak-anak kita nanti, itu akan berimbas buruk bagi mereka di masa depan, dan itu menjadi problematika bangsa kita sendiri. Sekian informasi dari kelompok kami, dan jika ada salah kata dan menyinggung, kami mohon maaf sebesar-besarnya.